namanya barokah itu adalah sebuah harapan setiap manusia. Karena keberkahan itulah yang akan menjadikan seseorang hidupnya cukup, hidupnya tentram, nyaman, gitu. Walaupun mungkin kondisinya tidak seperti apa yang kita inginkan. Karena apa? Keberkahan itu datangnya dari sisi Allah SWT. Mari kita perhatikan. Ketika kita makan, maka kita berdoa kepada Allah. Allahumma barik lana. Kita mau masuk masjid, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Mohon rahmatnya Allah SWT. Ya. Kemudian, ketika kita menikah, barokallahu lakuma, barokallahu lakum. Artinya apa? Keberkahan itu senantiasa diminta. Kemudian ketika lahir anak, barokallahu laka fil mahubilaka. Ada keberkahan juga di situ. Tapi apa yang terjadi hari ini? Ulama menyampaikan bahwa keberkahan itu adalah ziyadatul khair badal khair. Jadi melakukan satu kebaikan, kemudian muncul kebaikan baru. Jadi akan selalu baik. Itu yang dilakukan oleh orang beriman. Karena orang beriman itu tidak akan pernah kosong dari kebaikan-kebaikan. Kenapa? Karena kehidupannya itu isinya adalah keberkahan-keberkahan. Nah, pertanyaannya adalah, mari kita buktikan. Ketika kita masih belum punya istri, ya masih bujang, masih sendirian, masih jomblo, ya kemana-mana kajian-kajian didatengin, ada amal soleh dia kerjakan, ada aktivitas ibadah dia lakukan. Tapi ketika punya istri, nikah itu adalah ibadah. Apakah nikahnya berkah atau tidak? Mari kita perhatikan. Doanya kan barokallahu lakuma atau barokallahu laka dan seterusnya. Keberkahan atas kamu. Mari kita lihat apakah berkah atau tidak. Apakah memunculkan setelah nikah itu sebuah aktivitas yang lebih hebat atau justru malah menurunkan aktivitas? Nah, ini yang nanti kita perhatikan. Nah, kalau misalnya ada seorang yang tadinya jomblo, ya, belum punya istri, kemudian jadi aktivis, lalu kemudian menikah, dia tetap istiqomah di dalam aktivitasnya, ya, iqomatuddin. Nah, nanti akan diuji oleh Allah SWT dengan apa? Hadirnya anak. Hadirnya anak itu apakah muncul keberkahan apa tidak? Padahal ketika anak lahir, doanya barokallahu laka fil mahubilaka dan seterusnya. Nanti setelah punya anak satu, muncul lagi anak yang kedua. Apakah anak yang kedua ini menjadi penghambat atau tidak? Karena apa? Karena anak menjadi potensi. Istri juga menjadi potensi. Untuk apa? Menjadi penghalang. Ya, sebagaimana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang beriman, ada di antara istri-istrimu, anak-anakmu, ada yang menjadi musuh bagi kamu. Maka hati-hatilah. Maka hati-hati kalau ada orang yang punya istri 4 ini, hati-hati. Bisa jadi di antara mereka ada yang menjadi musuh. Menjadi penghalang, menjadi penghambat di dalam iqomatuddin. Orang yang punya istri 3 bisa jadi ada yang menjadi musuh. Orang yang punya istri 2 ada yang di antaranya bisa menjadi musuh. Berpotensi. Kalau ada orang yang punya cuman istri 1 lalu menjadi penghalang dalam iqomatuddin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti kita sebagai seorang suami wajib untuk mendidik istri kita untuk menjadi pendukung suaminya dalam iqomatuddin. Begitu juga anak-anaknya. Anak 1 berpotensi menjadi penghalang. Anak kedua berpotensi menjadi penghalang. Dan seterusnya. Maka kalau saya sebagai seorang ayah, maka saya akan berusaha atau kita akan mengusahakan bagaimana caranya agar istri dan anak ini menjadi pendukung-pendukung iqomatuddin. Inilah yang menjadikan keberkahan kehidupan kita. Dan setiap keberkahan kehidupan kita pasti oleh Allah SWT akan dijaga. Akan diberikan apa? Kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya. Walaupun tidak akan lepas dari tantangan-tantangan. Tidak akan lepas dari ujian-ujian. Tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan. Tapi oleh Allah juga dijanjikan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Dengan aktivitas kita melakukan iqomatuddin, ketakwaan kepada Allah, Allah pasti akan kasih jalan keluar. Pasti, walaupun selalu akan muncul lagi ujian-ujian itu, tapi Allah tetap akan berikan jalan keluarnya. Ya, dan ujian-ujian ini tidak akan pernah lepas. La yazalul mu'minin, ya, la yazalul bala awil mu'mini wal mu'minat. Jadi tidak akan pernah berhenti. Orang beriman itu pasti akan ada balak-balak. Tapi Allah SWT pasti akan kasih jalan keluar. Inilah diantaranya insya Allah, ya, ketika kehidupan kita keberkahan, walaupun punya masalah,
kehidupan kita penuh dengan barokah, walaupun punya masalah, itu pasti Allah akan kasih jalan keluar. Kenapa? Karena kehidupannya, amal solehnya didasari dengan iman dan takwa. Wallahu a'lam bishawab.